Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia terus ya. Pada video kali ini aku mau sharing lagi, tapi ini tentang teman-teman yang udah berhasil ngamalin W30H dan mendapatkan tes PKDIS 2 ataupun momongan. Ini aku dapetin dari kolom komentarnya YouTube-nya Kawirda Official. Kenapa aku buat kayak gini? Karena aku pengen ini jadi semangat buat teman-teman. Kalau kita yakin dan kita percaya, pasti kita akan segera diberikan momongan gitu ya. Gak ada usaha yang mengkhianati hasil lah, istilahnya gitu ya. Usaha tanpa doa itu katanya sia-sia. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu namanya sia-sia. Jadi buat teman-teman yang masih dalam penantian, aku doakan semoga disegerakan dan simak terus video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke komentar yang pertama. Aku mau cerita. Awalnya nikah 2 tahun belum hamil, terus promil 3 bulan masih belum hamil. Lalu 30 hari aku baca surat Al-Waqiah, pas hari ke-30 positif, sekarang udah 27 minggu. Minta doanya semoga saya dan anak dalam kandungan saya serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Penantiannya udah 2 tahun berarti ya, promil 3 bulan belum hamil, terus baca surat Al-Waqiah selama 30 hari, di hari ke-30, Masya Allah, beliau mendapatkan tes PKDIS 2. Aku juga dulu kayak gitu kan, aku nikah tahun 2019 di Desember, terus di Januari tuh aku tes pek tapi nggak ada hasil yang aku pengen gitu. Kemudian Januari tuh aku Januari promil pakai produk A, nggak jadi, pakai produk B di Februari nggak jadi setiap bulan tuh aku ganti-ganti promilnya dan masih belum menghasilkan. Tapi yang terakhir itu alhamdulillah ya, berkat doa dan usaha sih, karena itu aku ikhtiarnya promilnya tuh batin sama apa yang aku konsumsi, jadi berjalan selaras. Kemudian aku udah pasrahin sama Allah, kapanpun Allah mau kasih aku siap. Aku maunya dikasih di waktu yang tepat, waktu yang terbaik menurut Allah. Aku doa kayak gitu. Terus juga aku minta anak yang sehat, soleh, selamat dunia akhirat, yang bisa membawa kedua orang tuanya ke surganya Allah, yang bisa menjadi anak sebagai penerang dalam keluarga kita nantinya gitu. Aku minta kayak gitu sama Allah. Dan alhamdulillah juga di hari ke-30 itu aku amalin W40H ya. Masya Allah tabarakallah, aku dikasih kepercayaan untuk mendapatkan momongan. Sekarang udah jalan 8 bulan, alhamdulillah, sebentar lagi launching. Dan itu aku semakin deg-degan. Aku juga minta doanya sama teman-teman, semoga persalinanku nanti berjalan dengan normal. Aku sama babyku sehat selamat sampai dia besar nanti dan bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Neng Wirda, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini atas izin Allah. Saya 1 tahun 6 bulan menikah, belum hamil-hamil, Neng. Alhamdulillah, aku dan suami amalin W30H nih. Setiap habis maghrib kita baca sama-sama. Dan kita minta sama Allah supaya dikasih keturunan yang soleha tahun 2020 ini. Baru baca 1 minggu lebih, Allah ijabah, langsung dibayar kontan. Saya dikasih garis 2. Kemarin USG usia kandungannya udah 5 minggu. Masya Allah tabarakallah, Neng. Makasih ya, Neng, sharingnya. Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman nih, misalnya mau ngamalin W30H tapi gak mau sendirian, karena berjuang sendirian itu kan gak enak ya. Bisa bareng suami, ngaji bareng abis isya ataupun abis maghrib gitu ya. Atau misalnya abis subuh, bisa juga tuh ngaji bareng sama suami. Minta dia juga buat sama-sama berdoa gitu ya. Kalau satu orang belum mempan, mungkin Allah itu butuh 2 orang buat usahanya. Kemudian habis itu udah ikhlasin, pasrahin, sama hasilnya nanti terserah Allah. Kalau memang belum positif, kalau aku dulu mikirnya, ya Allah, kalau seandainya bulan ini aku belum positif, nggak apa-apa, terserah Allah mau kasih aku kapan, terserah. Aku udah sampai di titik yang kayak gitu, udah titik pasrah, udah ngomong sama suami, nanti kalau misalnya negatif lagi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa gitu. Suamiku selalu support, nggak apa-apa, karena kan keturunan itu kita nggak bisa maksain ya.
itu semua tergantung dari Allah. Itu tuh rezeki, itu tuh amanah yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin Allah tuh gak mau sembarangan ngasihnya. Kamu belum siap, kamu dikasih, nanti ujung-ujungnya malah anaknya terlantar lah, atau keluarga terlantar, atau yang lainnya. Kita belum siap mental dan segala macam. Allah kan yang maha tahu dari segala yang lainnya gitu ya. Kayak kita lanjut ya ke komentar yang berikutnya. Komentar yang berikutnya adalah, alhamdulillah, setelah mengamalkan surat Al-Waqiah selama 2 bulan, aku positif hamil. Alhamdulillah ya. Dan sekarang usia kandunganku sudah 8 minggu. Mohon doanya ya, semoga lancar sampai persalinan, lahir dengan normal, sehat. Amin. Thanks Kak Wirda. Amin ya Allah. Banyak banget ya orang-orang yang mendapatkan mukjizat ataupun keajaiban dari surat Al-Waqiah ini. Next kita ke komentar yang berikutnya. Komentar yang berikutnya adalah, baru nemu postingan ini tanggal 5 Juli dan coba buat ikutin W30H. Alhamdulillah, kemarin cek ke bidan ternyata saya positif hamil. Setelah menunggu 2 tahun 3 bulan pernikahan, Allah kasih kepercayaan untuk saya hamil. Terima kasih ya Mbak Wirda buat sharingnya, mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah, tabarakallah ya. Aku ngelihatnya tuh banyak teman-teman yang gak sebulan 2 bulan gitu untuk mendapatkan momongan. Ada yang sampai bertahun-tahun baru mendapatkan momongan. Berarti kan yang diuji itu kesabaran ya, kesabaran, terus juga kesetiaan dari pasangan kita masing-masing. Karena aku ngelihat banyak orang yang selalu menyalahkan dari pihak cewek. Kalau misalnya dia nggak hamil-hamil tuh istrinya mandul lah, istrinya dikatain mandul, istrinya dikatain gak subur, istrinya nggak bisa ngasih keturunan, apalagi mungkin ya dari keluarga si suaminya. Menurut aku ini jadi beban sendiri buat si istri yang akhirnya membuat dia stres dan semakin susah untuk hamil. Karena stres atau pikiran itu sangat pengaruh ke hormonal dari si istri ya. Bisa pengaruh ke jadwal menstruasinya yang berantakan, kemudian masa suburnya otomatis berantakan, akhirnya semakin susah untuk membuat dia hamil. Kadang yang lebih egois adalah ketika si suami ini gak mau diajakin periksa. Dia memilih untuk meninggalkan istrinya karena istrinya nggak bisa hamil, mencari wanita lain yang menurut dia bisa hamil gitu ya. Sementara dia yang bermasalah, itu menurut aku egois banget. Ini hamil itu usaha berdua, bukan usaha satu orang. Mungkin Allah tuh belum ngasih karena si suaminya tuh kayak gitu ya. Aku berharap sih semoga teman-teman di sini yang masih berjuang mendapatkan suami-suami yang soleh gitu ya, suami yang baik, suami yang ngerti keadaan bahwa kita itu harus berjuangnya tuh berdua, bukan sendiri-sendiri, apalagi sampai meninggalkan hanya karena si istri itu belum mendapatkan keturunan atau belum hamil. Sebagai suami sih aku pengennya tuh kita lah ya, pengennya sebagai istri kan disupport gitu ya, supaya beban mentalnya tuh sedikit berkurang. Oke, kita lanjut ke komentar yang berikutnya. Saya 5 tahun lalu habis nikah 1 tahun belum juga hamil. Saya setiap hari baca Waqiah, alhamdulillah saya langsung dikasih hamil, dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak orang yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan momongan, tapi banyak orang juga yang berjuang untuk gimana caranya supaya hamilnya gak ketahuan alias hamil di luar kandungan. Aku sering banget ngeliat di TV berita akhir-akhir ini yang dimana orang hamil duluan, terutama remaja ya, belum nikah, punya anak, melahirkan anak, terus anaknya dibuang di sungai, anaknya dibuang di tempat sampah, anaknya dibuang di pinggir jalan gitu. Kadang mikir, kenapa sih mereka yang hamil di luar nikah itu lebih gampang jadinya ketimbang kita yang udah nikah terus kita mati-matian gitu berjuang buat mendapatkan momongan. Aku punya pikiran 2, pikiranku kayak gini, oh mungkin mereka dikasih karena mereka tuh gak kayak kita gitu. Kalau kita kan seks itu di pernikahan tuh bukan sebagai untuk yang senang-senang aja ya, tapi pengen mendapatkan momongan atas ridho Allah, itu udah halal gitu ya. Kalau orang yang belum nikah itu kan setan, terus juga mereka kayak happy aja, gak ada stres, gak ada apa, terus itu sebenarnya sebagai kayak hukuman gitu dari Allah. Kalau anak itu jadi, itu kan jadi aib, jadi ya pokoknya ada sanksi sosial yang harus mereka terima, dan itu pasti beban kan, makanya Allah kasih hukuman kayak gitu. Cuma kadang rasanya kayak kenapa sih gitu ya, yang itu tuh
lebih gampang gitu buat dapetin anak. Tapi aku selalu doain semoga teman-teman yang belum mendapatkan momongan segera diberikan momongan, doa-doanya segera dijabah sama Allah, diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga sharingku kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang buruk itu datangnya dari aku sendiri ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Boleh komen mau request video apa. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.